gimana nih kabarnya? Semoga tetap semangat selalu ya. Pada video kali ini, kita akan menjelaskan mengenai proses pengembangan media presentasi yang efektif. Materi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu perencanaan, persiapan, dan presentasi. Pada video ini, kita akan menjelaskan tahap presentasi. Yuk kita pelajari. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, yang pertama, menentukan setup dalam presentasi dengan tepat, dan yang kedua, melakukan delivery informasi dalam presentasi dengan tepat. Dengan topik bahasan yang pertama, menentukan setup, dan yang kedua, melakukan delivery. Keberhasilan presentasi sangat dipengaruhi oleh seberapa baik persiapan yang dilakukan dan seberapa efektif penyampaiannya. Dengan perencanaan yang matang, kamu bisa memastikan bahwa semua aspek seperti materi, media, dan alur presentasi sudah disiapkan dengan baik. Kemudian, dengan kemampuan penyampaian yang terarah, kamu dapat menyampaikan pesan secara jelas dan meyakinkan, sehingga audiens dapat menangkap informasi dengan mudah dan memberikan dampak yang kuat. Ada 2 langkah dalam melakukan presentasi, yaitu menentukan setup dan melakukan delivery. Yuk kita bahas. Menentukan setup adalah langkah persiapan teknis sebelum presentasi dimulai. Ini mencakup memastikan perangkat keras seperti proyektor, laptop, dan mikrofon berfungsi dengan baik, mengecek koneksi internet, mengatur tata letak ruangan, serta memastikan materi presentasi siap. Dengan setup yang baik, presentasi bisa berjalan lancar tanpa hambatan teknis. Terdapat 2 faktor dalam penentuan setup, yaitu structural appeal dan personal appeal. Apa sih kedua itu? Faktor pertama adalah structural appeal. Jadi, structural appeal ini berkaitan dengan alur informasi dalam presentasi. Jadi, gimana caranya supaya presentasi ini disusun secara logis dan urut untuk mempermudah pemahaman dari para audiens. Misalnya, ketika kita ingin mempresentasikan materi terkait Canva, maka kita harus menjelaskan terlebih dahulu apa itu Canva, masuk ke fitur-fiturnya, lalu langkah-langkah menggunakan Canva. Tidak boleh yang secara tidak urut. Faktor kedua adalah personal appeal. Jadi, personal appeal ini berkaitan dengan aspek visual, gaya desain, dan kondisi presentasi yang menarik perhatian dan melibatkan emosi dari para audiensnya. Ada 3 aspek dalam personal appeal yang harus diperhatikan, yaitu room setup, room temperatur, dan room darkening. Aspek pertama dari personal appeal adalah room setup. Room setup merupakan tata letak ruangan dalam presentasi. Pastikan juga disesuaikan dengan jumlah audiens, agar audiens tersebut dapat melihat dan mendengar secara jelas materi yang akan disampaikan. Misalnya, pada presentasi dengan audiens kurang dari 20 bisa menggunakan posisi letter U agar presenter berada di tengah. Sementara jika lebih dari 20 audiens bisa menggunakan sistem setup yang classroom. Jadi meja dan kursi disusun secara rapi, menghadap ke depan, menghadap ke layar agar presenter ini dapat terhighlight dengan baik oleh para audiens. Kedua adalah room temperatur. Room temperatur ini disesuaikan dengan kesejukan ruangan agar para audiens nyaman ketika menyimak materi yang disampaikan. Normalnya room temperatur ini di 20 derajat sampai 23 derajat Celcius ya. Ketiga adalah room darkening. Jadi room darkening ini merupakan pencahayaan dalam ruangan yang cukup, tidak terlalu terang ataupun tidak terlalu gelap. Misalnya dalam suatu ruangan kita bisa menggunakan tirai atau korden untuk menutup sinar matahari yang dapat mengganggu kenyamanan saat melihat layar presentasi. Atau bisa juga dengan menggunakan setting lighting lampu yang sangat sesuai, tidak terlalu gelap ataupun tidak terlalu terang agar materi juga dapat terlihat dengan jelas. Lalu apa aja ya detail yang harus diperhatikan dalam melakukan setup? Yaitu electrical power.
Pastikan kamu menyesuaikan penggunaan alat elektronik dengan daya listrik yang tersedia. Sebelum mulai presentasi, cek kapasitas listrik di tempat itu untuk memastikan perangkat seperti proyektor, laptop, dan mikrofon bisa berfungsi dengan baik. Dengan begitu, kamu bisa menghindari masalah teknis yang bisa mengganggu jalannya presentasi. Selanjutnya, pastiin seluruh alat yang dibutuhkan telah disiapkan agar bisa langsung digunakan saat presentasi. Persiapkan semuanya sebelumnya, mulai dari proyektor, laptop, hingga perangkat tambahan lainnya, agar tidak ada gangguan teknis yang menghambat jalannya presentasi. Keamanan saat presentasi juga penting loh, salah satunya dengan menyiapkan nomor darurat dan memastikan pintu darurat mudah diakses. Hal ini memastikan jika terjadi keadaan darurat, kamu dan audiens bisa cepat keluar atau menghubungi pihak berwenang tanpa kebingungan. Selanjutnya, langkah kedua dalam melakukan presentasi yaitu melakukan delivery. Apa yaitu kira-kira? Mari kita bahas. Delivery merupakan cara menyampaikan materi presentasi kepada para audiens baik secara verbal ataupun non-verbal. Apa aja sih yang harus dilakuin dalam delivery presentasi? Ada 9 aspek ya yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah cara berpakaian, kedua bahasa tubuh, ketiga artikulasi, keempat perilaku, kelima posisi, keenam interaksi, ketujuh kontak mata, kedelapan detail spesifik, dan kesembilan adalah waktu. Yuk kita bahas bareng-bareng mengenai 9 yang harus diperhatikan dalam delivery. Aspek pertama adalah berpakaian sopan. Perhatikan bahan dan model pakaian yang dipakai ya. Yang kedua adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh harus positif dan sesuai dengan penyampaian materi. Misalnya, tidak terlalu banyak gerak saat presentasi. Yang ketiga adalah artikulasi yang jelas. Pengucapan per kata harus sangat jelas agar tidak menimbulkan miskomunikasi antar audiens. Keempat adalah berperilaku yang sesuai. Hindari perilaku-perilaku yang sangat mengganggu di presentasi. Misalkan memasukkan tangan di kantong atau juga ngusap-ngusap rambut yang tidak perlu. Kelima, perhatikan posisi presentasi. Jika kalian menggunakan proyektor, maka kalian berada di posisi kirinya ya, agar audiens ini dapat menyimak materi dari kiri ke kanan. Keenam adalah interaksi dengan para audiens. Interaksi ini sangat penting banget agar presentasi tidak terlihat boring. Ketujuh, melakukan kontak mata kepada audiens. Kontak mata kepada audiens ini bisa dilakukan pada berbagai sisi ya. Jadi tidak terfokus pada satu sisi saja dalam ruangan. Fungsi dari kontak mata ke audiens ini bertujuan untuk menyampaikan materi agar bisa diterima lebih dalam. Karena para audiens pasti akan percaya kepada kita sebagai presenter karena sudah benar-benar memahami materi tersebut. Kontak mata ini bisa juga dilakukan secara perlahan dan tidak dengan terburu-buru. Kedelapan, menunjukkan detail spesifik. Penunjukan detail spesifik ini bisa menggunakan bantuan alat seperti laser pointer untuk menunjukkan hal-hal atau topik yang ingin di-highlight. Atau bisa juga dengan menekankan kosakata atau kalimat yang menurut presenter ini penting untuk disampaikan. Langkah ke-9 yang harus banget diperhatikan saat presentasi atau delivery informasi adalah mengatur waktu. Jadi harus menggunakan waktu seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Jika sudah diberikan waktu 10 menit, maka kita harus selesai dalam 10 menit tersebut. Tidak boleh lebih ataupun tidak boleh kurang. Kalau mau kurang pun juga tidak boleh jauh dari 10 menit tersebut. Bisa di menit ke-9 ataupun menit ke-8.